Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ila Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi nafa'ana Allah bi'ulumihi syai'un lillahi lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan meneruskan pembahasan dari diskusi sebelumnya, yaitu tentang dzikru qissati Adam alaihi salam. Kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Tempo lalu kan kita baru sampai apa? Baru sampai proses pembentukan tanah yang akan dipakai untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam beserta keturunannya. Nah, ini sekarang kita teruskan. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ujinat turikat arba'ina sanatan hatta sharat tinan laziban. Thumma turikat arba'ina sanatan ukhra hatta sharat salsalan kal fakhar. Thumma ja'ala min tilkal ajinati jasadan musawwaran. Wa taraka arba'ina sanatan mulqa ala tilkal hayati. Qala ta'ala hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Qala Ibnu Abbas al-hinu arba'una sanatan. Qala Ats-Tsa'labi Inna Allah ta'ala lamma ajana tinata Adam alaihi salam antara 'alaiha sahaibul humumi wal hazan arba'ina sanatan. Thumma antara 'alaiha as-surur wal farh sanatan wahidatan. Falidzalika shara al-hammu aktsaru minal farh wal huznu aktsaru minas surur. Di sini musannif menjelaskan, falamma ujinat, ketika ketika tanah yang kemarin itu diambil oleh siapa? Malaikat Israel ya, yang berhasil mengambil beberapa genggam tanah dari muka bumi. Nah, setelah dibuat menjadi berupa adonan si tanah tersebut, maka di sini si adonan tersebut ditinggalkan arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Ini mungkin persis seperti kalau ibu-ibu bikin kue, donat, bikin roti, itu kan kalau sudah bikin adonan tuh didiamkan. Proses proofing ya. Proses proofing ini sama. Di sini juga sama. Kita manusia juga gitu prosesnya. Jadi si tanah yang diadon oleh siapa kemarin? Oleh para malaikat itu ya, atas perintah Allah ini, nah didiamkan dulu selama 40 tahun. 40 tahun lamanya. Hatta sharat tinan laziban. Sehingga setelah 40 tahun jadilah tinan laziban, tanah liat. Tanah liat itu ya sama nanti kita pun sebagai manusia itu sering ya menggunakan tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan beberapa perabotan. Nah, ini sama Nabi Adam itu dulu begitu. Tanahnya itu didiamkan dulu sampai menjadi tanah liat. Kemudian setelah menjadi tanah liat, tsumma turikat arba'ina sanatan, didiamkan lagi selama 40 tahun lagi. 40 tahun lagi lamanya didiamkan lagi hatta sharat salsalan kal fakhar. Sehingga si adonan tersebut itu berubah menjadi tanah kering kal fakhar, seperti gerabah. Gerabah itu udah jarang mungkin ya sekarang, ya semacam
perabotan dapur yang terbuat dari tanah semacam wajan, tapi ya bukan wajan, yang terbuat dari tanah. Kalau di sini udah nggak ada. Ini namanya gerabah kalfakhwar, sol-sol yang kalfakhwar. Nah, jadi ini berapa lama didiamkannya? Ini sudah 80 tahun. 40 tahun didiamkan sehingga menjadi tanah liat. Didiamkan lagi 40 tahun, kemudian berubah lagi menjadi tanah yang kering, keras. Setelah kering, keras seperti gerabah, tsumma ja'ala min tilkal ajinah jasadan musawwar. Kemudian oleh Allah, nah tanah yang sudah menyerupai seperti gerabah tersebut ini dibuatkan menjadi sebuah jasad yang musawwar, membentuk, ada rupanya, diukir oleh Allah. Jadi misalkan ada lekuk-lekuknya, ada ruas-ruasnya, ada bentuknya, lebarnya sekian, tingginya sekian. Nah, ini dibentuk setelah 80 tahun tersebut tuh baru dibentuk ini ya, masih prosesnya masih lama. Nah, dibentuk oleh Allah. Nah, kemudian setelah dibentuk wataraka arba'ina sanah, Gusti Allah mendiamkan adonan tersebut lagi selama 40 tahun. Didiamkan lagi 40 tahun habis dibentuk itu. Nah, di sini kan ada dalam Al-Qur'an itu ada sebuah ayat bunyinya kurang lebih hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hinun di sini tuh kan waktu. Nah, yang dimaksud waktu ini apa? Qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, al-hin di sini itu isinya arba'una sanatan. Tafsirannya itu 40 tahun lamanya. Nah, udah itu ya. Jadi intinya tanah yang nanti akan dijadikan bentuk Nabi Adam beserta keturunannya itu begitu prosesnya. Diadoni, kemudian didiamkan selama 40 tahun sampai menjadi tanah liat. Setelah itu didiamkan lagi selama 40 tahun sampai menjadi tanah kering seperti gerabah. Habis itu dibentuk, didiamkan lagi selama 40 tahun. Qala Ats-Tsa'labi, Inna Allah Ta'ala lamma ajanatina Adam alaihi salam amtara 'alaiha sahaibul humum wal hazan. Nah, ini cikal bakal pembuatan Nabi Adam tersebut ketika didiamkan selama berapa berarti jumlahnya itu? 40 kali 3, 120 tahun. Nah, selama didiamkan 120 tahun itu sering dihujani. Nah, jadi sering dihujani. Tanah tersebut yang nantinya akan menjadi Nabi Adam ini sering dihujani oleh apa? Oleh awan, sahaib. Sahaib itu awan, mega. Nah, meganya di sini al-humum wal hazan. Oleh mega kebingungan, awan kebingungan dan awan kesedihan. Jadi bukan awan-awan biasa ini ya. Jadi si cikal bakal Bani Adam ini dulu ketika sedang diproses itu sering dihujani oleh awan kebingungan dan kesedihan. Selama berapa tahun? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Selama 40 tahun itu dihujani oleh awan bingung, prihatin dan kesedihan. Tsumma amtaru 'alaiha as-surur wal farh sanatan wahidatan. Kemudian dihujani lagi oleh awan kebahagiaan dan kegembiraan, tapi cuma sanatan wahidatan, 1 tahun. Dihujani oleh kepedihannya 40 tahun, dihujani oleh kegembiraannya hanya 1 tahun saja. Nah, falidzalika syara alhamu aktsaru minal farhi wa huznu aktsaru minas surur. Oleh sebab itu, maka wajar apabila kita sebagai manusia itu merasakan hidup ini kok banyak prihatinnya. Hidup ini kok kebanyakan sedihnya. Bahagia baru berapa hari udah sedih lagi. Kita gembira baru berapa jam udah sedih lagi.
Dapat kesenangan baru berapa hari, tiba-tiba dapat musibah terus, kesedihan terus, keprihatinan terus. Ya itu sudah takdir dari Gusti Allah dari dulunya. Sudah menjadi ketetapan dari sejak kita itu masih berbentuk adonan. Sejak kita belum diberikan ruh itu ya seperti itu dulunya. Jadi 40 tahun itu diberi kepedihan, diberi kebahagiaannya cuma 1 tahun. Makanya jangan banyak protes. Intinya ya kalau kita sedih, ya yang penting sabar, banyak berdoa. Kalau kita sedang gembira, ya jangan lupa sama Tuhan. Ya, jangan lupa sama Tuhan. Jadi intinya manusia itu semuanya sama. Apapun jabatannya, mau tinggal di mana, mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Amerika, itu sama. Semuanya kan dari adonan yang sama, dari takdir yang sama. Sama-sama dulu dihujani oleh kepedihan selama 40 tahun, oleh kegembiraan hanya 1 tahun. Jadi sama di mana-mana juga. Lebih banyak sedihnya, lebih banyak prihatinnya daripada bahagianya. Hanya saja namanya manusia itu beda-beda dari segi penampakan. Maksud penampakan di sini ada yang pintar menyembunyikan kepedihan, pintar menyembunyikan kesedihan. Ada juga yang tidak kuat, sedikit diumbar. Prihatin sedikit diomong-omong ke yang lain. Nah, ini yang beda cuma itunya saja. Ya tidak apa-apa, namanya manusiawi ya. Manusiawi ketika kita sedih, pengennya akan ngomong ke siapa-siapa, pengennya curhat, itu wajar. Yang penting tidak mengurangi kesadaran kita bahwa yang bisa menolong suasana hati kita yang sedang gundah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting itunya jangan sampai lupa. Curhat gak masalah. Mau curhat ke orang tua, ke suami, ke istri, ke anak, tidak masalah. Yang penting jangan sampai lupa bahwa satu-satunya yang maha penolong yang pantas untuk kita gantungi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya sejarah Nabi Adam ini juga untuk membuka cakrawala pemikiran kita. Kenapa kita itu kok banyak sedihnya, banyak prihatinnya, apalagi kita sebagai seorang muslim, ya tidak apa-apa. Harus husnudzon, mungkin kebahagiaan kita itu bagiannya nanti di akhirat. Sekarang kan banyak di antara kita itu protes. Orang asing kok hidupnya enak terus. Serba kecukupan, serba punya. Sementara kita ya, selaku hamba Allah yang diakui, hidupnya begini-begini saja, ya harus husnudzon. Barangkali bagian kita itu ya nanti di akhirat. Kita pengen bahagia, mungkin kata Allah ya nanti aja. Kebahagiaan hakiki itu kan di akhirat, bukan di dunia. Dunia kan hanya sementara, umurnya cuma berapa tahun alam dunia ini. Sekarang paling tinggal berapa tahun kan. Nah, zaman Nabi Muhammad Isra Mi'raj pun kan dunia ini umurnya sudah seperti nenek-nenek tua renta. Apalagi sekarang kita yang sudah nenek-neneknya. Falidzalika syara alhamu aktsaru minal farhi wal huznu aktsaru minas surur. Nah, itu intinya. Alhamu aktsaru minal farh, kebingungan itu lebih banyak daripada kebahagiaan. Kita hidup di dunia sebagai manusia pasti begitu. Lebih banyak bingungnya daripada lenglangnya. Orang Sunda bilang lenglangnya. Lebih banyak sedihnya daripada bahagianya, daripada gembiranya. Itu manusiawi. Kalau ada orang mengaku manusia kok banyak gembiranya, mungkin diragukan kemanusiaannya ya. Kalau lihat dari sejarahnya yang ini. Tsumma anallaha ta'ala adhara adama ilal wujud. Fakana tuluhu sittina dzira'an. Kemudian setelah itu Allah mulai menampakkan wujudnya Nabi Adam. Nah, di antara wujudnya ini fakana tuluhu sittina dzira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 siku. Jadi ini satu siku tuh kan segini. Nah, 60 kali 60 gini. 60 siku itu tingginya Nabi Adam. Jadi ya kalau orang zaman dulu ya memang tinggi, makin sini makin pendek. Wa ja'ala fihi 360 urqan. Kemudian di sana juga ada sekitar kurang lebih 360 otot atau urat-urat.
ada sekitar 360 otot. Ini kalau tidak percaya teliti sendiri. Kemudian di sini ada ithnai asyara mufassalan, ada 12 ruas badan. Jadi kita itu memiliki 12 ruas badan. Wa fi ra'sihi sab'u manafidin. Di dalam kepala kita itu ada 7 manafid, lubang yang menganga. Manafid itu kan lubang apa? Pokoknya lubang yang ada sambungannya ke dalam itu namanya manafid itu ya, lubang yang menganga. Yang apabila ketika kita sekarang sedang puasa, jika ada barang-barang yang masuk ke dalam 7 lubang manafid ini, itu bisa membatalkan. Nah, kalau lubangnya tidak manafid itu tidak, misalkan apa? Yang tidak manafid itu misalkan mata. Nah, makanya bagi perempuan itu kan kalau lagi puasa pengen pakai cela itu nggak masalah. Atau pengen apa, yang lagi puasa terus matanya sakit pengen pakai tetes mata, itu tidak masalah pakai tetes mata. Meskipun kan suka ada yang nanya, terus itu gimana, kan suka kerasa ke tenggorokan pahit. Nah, ini memang tembus ke sini, tapi itu tembusnya lewat rongga pori-pori, bukan lewat manafid. Nah, makanya di sini para ulama sepakat tidak membatalkannya tuh di situ. Ya, jadi masuk ke mata ini kan bukan merupakan manafid ya. Jadi bukan merupakan lubang yang mempunyai terusan. Istilahnya kalau jalan itu mentok, nggak ada tembusannya apa-apa. Nah, makanya kalau pakai cela, kemudian celanya tuh masuk sampai kerasa pahit di tenggorokan, nah ini tidak jadi masalah. Meskipun masuk tapi itu melewati pori-pori. Rongga pori-pori ini kan tidak membatalkan puasa. Wa ja'ala lahu al-yadain warijlain. Kemudian oleh Gusti Allah wujud Nabi Adam tersebut dibuatkan 2 tangan, warijlain kemudian dibuatkan juga 2 kaki. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya dibuatkan kepala, dibentuk kepala, kemudian perut, dada, punggung, pundak, pokoknya sempurna ya. Sempurna. Wa atama khalqahu fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Intinya tidak ada ciptaan satupun yang kesempurnaannya melebihi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Secanggih-canggihnya manusia membuat robot, gak ada yang bisa menyaingi manusia. Secakep-cakepnya robot, boneka lah, tidak ada yang bisa menyaingi cakepnya manusia. Secantik-cantiknya Barbie tetap kalah oleh cantiknya manusia, oleh cantiknya para wanita yang asli ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari lamma khalaqallahu farja Adama wallahu a'lam bishawab. Untuk diskusi kali ini saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wal-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.